Terbaru kasus Subang. Rumitnya pengungkapan kasus Subang membuat pihak kepolisian semakin berpikir. Rohman Hidayat beri komentar begini. Namun sebelum lanjut ke pokok pembahasan, bagaimana menurut kalian mengenai kasus Subang ini? Ya tentu sangatlah rumit. Bahkan sebagian orang sudah bosan ngikutin kasus pembunuhan Subang ini. Hal itu terbukti, rumitnya kasus terjadinya kematian tragis anak dan ibu di Subang, melihat pelakunya orang cukup pintar. Mari kita berpikir sejenak, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, mengapa pelakunya dinilai orang yang cukuplah pintar. Hal ini yang mungkin bisa menggambarkannya. Pertama, tak adanya saksi mata kejadian tersebut. Dan yang dua, selain tak ada saksi yang melihat secara langsung terjadinya pembunuh Tuti dan Amelia, mengapa jasad kedua korban itu harus dimandikan oleh pelaku? Serta tak ada barang yang hilang di TKP terkecuali ponsel milik Amalia yang diketahui berjumlah 3 biji. Apalagi ditambah dengan keterangan saksi yang berubah-ubah yang tentu saja membuat penyidikan perlu mendalami kembali kasus Subang ini agar tak salah menetapkan siapa tersangkanya. Rumitnya pengungkapan kasus Subang ini, tim gabungan dari pihak kepolisian, sampai harus diterjunkan dan bahkan intelijen negara atau BIN. Serta salah satu ahli forensik terbaik terlihat juga ada di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Walaupun begitu sampai hari ini tepatnya 81 hari, pelaku Subang belum juga ditetapkan. Sebelumnya untuk kalian yang sudah mengikuti kasus Subang ini, pasti kalian sudah tahu tentang pernyataan berani dari kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat. Terkait Danu yang merusak TKP sehari setelah kejadian atau di lebih rincinya di tanggal 19 Agustus tahun 2021. Menurut kuasa hukum Yosef Rohman Hidayat, harusnya, ketika sudah diketahui TKP, jangankan pihak Danu, yang bukan siapa-siapa masuk ke TKP. Pak Yosef sendiri klien saya, yang jelas pemilik tanah dan rumah itu, tidak boleh masuk ke TKP, ucap Rohman Hidayat. Apalagi di TKP tersebut Danu menemukan sejumlah barang ketika membersihkan bak mandi, seperti gunting, kaca, dan lain-lain, di TKP, sebenarnya itu bisa menjadi petunjuk bagi polisi. Bisa saja, perkara ini menjadi berlarut-larut, karena ada orang di luar penyidik datang ke TKP. Saya berharap polisi jangan mengambil keputusan yang mengambang, tetapkan saja Danu sebagai tersangka, melanggar pasal 221 ayat 2, setidaknya jelas kapasitasnya, ucap Rohman Hidayat. Secara gamblang Rohman Hidayat meminta Danu sebagai tersangka terkait hal ini. Yang mengejutkan, Dr. Sumi Hastri seakan sepemikiran terhadap Rohman Hidayat terkait perusakan barang-barang bukti di TKP yang terjadi di Subang. Dr. Sumi Hastri Purwanti juga menegaskan, dalam aturan umum, bahwa jika ingin membantu polisi memecahkan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, jangan ada yang masuk ke tempat kejadian perkara TKP. Jika TKP tidak ada orang yang memasuki, maka penyidikan akan lebih mudah. Intinya jangan berani mengacak-ngacak TKP, ujarnya. Dr. Hastri tak menyebutkan nama namun kita semua sudah ketahui jika menurut Rohman Hidayat. Harusnya, ketika sudah diketahui TKP, jangankan pihak Danu, yang bukan siapa-siapa masuk ke TKP. Namun perlu kalian ketahui jika pembahasan Mimin kali ini adalah asumsi dari admin dan beberapa sumber terpercaya, namun hal itu hanyalah sebatas asumsi yang kemungkinan bisa salah 100%. Jadi mari kita dukung dan kawal terus kasus anak dan ibu di Subang ini, dan juga kita doakan serta percayakan penanganan resmi semuanya terhadap pihak kepolisian agar pelakunya segera terungkap.